Yang menjadi patokan bukanlah banyaknya amal, tetapi bagaimana kualitas amalan seseorang. Sa'ad bin Mu'adz yang cuma 6 tahun, tapi arsy Allah bergetar. Ya. Gara-gara hebatnya siapa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi sekelompok kaum Ansar dan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka balik ke kota Madinah. Lalu mereka berdakwah dan menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya Islam tersebar di kota Madinah. Ya. Tidak ada satu rumah pun kecuali disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya tatkala tahun berikutnya maka berangkatlah 12 orang perwakilan dari kaum Ansar dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka datang di musim haji. Itu 2 orang dari suku Aus dan 10 dari suku Khazraj. Di antara 12 orang tersebutlah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ya, di antaranya Uqbah bin Amir, di antaranya Abu Haytham radhiyallahu taala anhum ajma'in dan yang lainnya. Akhirnya mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini dikenal dengan bai'ah al-Aqabah al-Ula, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Aku membaiat kalian agar kalian membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian dan kalian membela anak-anak kalian. Maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas janji setia tersebut. Ini yang dikenal dengan bai'ah al-Aqabatul Ula. Jadi isi dari baiat tersebut di mana mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana mereka membela anak-anak mereka dan membela istri-istri mereka, dan juga mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah. Setelah itu mereka pun pulang ke kota Madinah 12 orang tersebut. Kemudian mereka kembali berdakwah. Dan di antara yang terjadi setelah mereka pulang ke kota Madinah, mereka melaksanakan salat Jumat sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali menjadi imam salat Jumat mereka di kota Madinah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia berkata, "Kuntu qa'ida abi ba'dama dhahaba basaruhu." Saya menuntun ayahku Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu untuk salat setelah ayahku Ka'ab bin Malik buta, sudah tidak bisa melihat lagi. Wa kana la yasma'ul adzana bil jum'ah illa qala rahmatullah ala As'ad bin Zurarah. Tidaklah Ka'ab bin Malik mendengar azan Jumat dikumandangkan kecuali dia berdoa, dia berkata, semoga Allah merahmati As'ad bin Zurarah. Maka sang anak Abdullah berkata, "Ya abati, innahu la tu'jibuni salatuka ala Abi Umamah kullama sami'tal adzan bil jum'ah." Wahai ayahanda, aku heran, engkau setiap kali mendengar adzan Jumat, engkau mendoakan Abu Umamah, yaitu As'ad bin Zurarah. Ada apa gerangan? Faqala, maka Ka'ab bin Malik sang ayah berkata, "Ai bunayya, kana awwala man jama'al jum'ata bil Madinah fi harrati Bani Bayadah fi Naqi' yuqalu lahu al-Khasamat. Qultu wa kam antum yawma idzin? Qala arba'una rajulan." Maka Ka'ab bin Malik berkata, "Wahai putraku, sungguhnya As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali mengumpulkan orang-orang untuk salat Jumat di kota Madinah, di kampung Bani Bayadah yang dikenal dengan Al-Khadamat. Ya, tatkala itu berapa jumlah kalian?" Kata Ka'ab bin Malik, "Kami waktu itu jumlahnya 40 orang." Inilah As'ad bin Zurarah, ya, salah seorang sahabat yang ikut dalam 12 orang dalam bai'atu al-Aqabatil Ula, dan dia yang pertama kali pimpin salat Jumat di kota Madinah, dan jumlah waktu itu sudah 40 orang. Ini jumlah yang cukup banyak waktu itu, sudah mulai berkembang dakwah Islam di kota Madinah sampai mereka bisa bikin salat Jumat, ya, yang anggotanya 40 orang. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah selesai musim haji, orang-orang pulang ke kampung mereka masing-masing, maka Rasulullah sallallahu mengirim seorang pemuda yang sangat mulia, yaitu Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nabi mengirimnya ke kota Madinah untuk membacakan Al-Qur'an bagi kaum Ansar di kota Madinah dan untuk berdakwah mengajarkan kaum Ansar tentang Islam. Dan
Mus'ab bin Umair tatkala itu dikenal dengan Al-Muqri. Al-Muqri itu orang yang membacakan Al-Quran. Dan Nabi SAW memilih Mus'ab bin Umair, ya, ini pilihan yang sangat tepat. Sebagaimana sudah kita jelaskan bagaimana Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang telah mengorbankan segala kekayaannya dari kehidupan mewah, glamor, ya, kemudian menjadi kehidupan yang susah payah dan penuh kemiskinan demi untuk mempertahankan akidahnya, Islam. Sehingga dia memiliki pengalaman yang banyak, sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Maka Mus'ab lah yang dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah untuk berdakwah. Dan tatkala Mus'ab datang ke kota Madinah, maka Mus'ab dengan sabar berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, berdakwah ke sana kemari, sehingga ya banyak orang-orang yang masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair tidak bisa menawarkan apapun kepada penduduk kota Madinah untuk masuk Islam kecuali surga. Ya, tidak ada dunia yang dia tawarkan, tidak ada ya kemewahan yang dia tawarkan, ya. Dia hanya berbekal dengan keimanan dan keikhlasan ya dalam berdakwah, dan akhirnya Allah menjadikan dakwah beliau berhasil. Dan di antara orang-orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah Sa'ab bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair. Dua orang ini adalah pemimpin dari Bani Abdil Ashhal, ya. Bani Abdil Ashhal dipimpin oleh dua orang ini, itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dan Usaid bin Hudhair, dan dua-duanya waktu itu masih musyrik. Tatkala mereka berdua masuk Islam, maka seluruh Bani Abdul Ashhal pun masuk Islam. Ya. Kecuali satu, yaitu Al-Usairim, yaitu Amr bin Thabit. Al-Usairim ini satu-satunya dari Bani Abdul Ashhal yang tidak masuk Islam, dan dia masuk Islam nanti menjelang perang Uhud. Kemudian dia meninggal dunia dan belum sujud sama sekali. Tetapi dia sempat masuk dalam peperangan dan meninggal dunia, dan dia masuk surga padahal dia belum sujud sama sekali. Dia adalah salah seorang dari satu-satunya Bani Abdul Ashhal yang terlambat masuk Islam. Adapun bagaimana Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu masuk Islam, maka disebutkan kisahnya oleh Ibnu Ishaq. As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu yang tadi memimpin salat Jumat, dia membawa Mus'ab bin Umair ya untuk berdakwah di perkampungan Bani Abdul Ashhal. Kemudian mereka masuk di suatu kebun, kemudian mereka pun duduk di kebun tersebut. Kemudian berkumpullah orang-orang yang sudah masuk Islam, duduk mendengarkan ceramah atau ujangan dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tatkala itu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, pemimpin Bani Abdul Ashhal, masih musyrik. Tatkala mereka mendengar Mus'ab bin Umair datang, bagaimana kegiatannya dalam berdakwah, aktivitasnya, maka Sa'ad bin Mu'adz marah. Ya, Sa'ad bin Mu'adz marah. Dia berkata kepada Usaid bin Hudhair, "Intaliq ila hadaini ar-rajulaini alladzaini qad ataya daraina liyusaffiha du'afa'ana fasjurhuma." Wahai Usaid bin Hudhair, pergilah engkau kepada dua orang ini, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, yang telah datang, mereka berdua datang ke kampung kita, membodoh-bodohi orang-orang lemah, menipu orang lemah di antara kita, maka usirlah mereka berdua, larang mereka berdua. Wanhahuma an ya'tiya daraina, larang mereka jangan sampai datang ke kampung kita. Fa innahu laula anna As'ad bin Zurarah minni haitsu qad alimta kafaitu kadzalik huwa ibnu khalati. Kalau bukan As'ad bin Zurarah adalah kerabatku, dia adalah putra dari bibiku, As'ad bin Zurarah adalah sepupuku. Kalau tidak aku yang pergi, tapi karena dia adalah sepupuku, yaitu kau saja yang pergi, wahai Usaid bin Hudhair. Jadi ada hubungan kerabat antara Sa'ad bin Mu'adz dengan As'ad bin Zurarah. Ternyata As'ad bin Zurarah adalah ibnu khalati Sa'ad bin Mu'adz, yaitu putra dari bibi Sa'ad bin Mu'adz. Maka inilah yang menjadikan Sa'ad bin Mu'adz tidak berani melarang Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah karena kekerabatan antara dia dengan As'ad bin Zurarah. Akhirnya Usaid bin Hudhair pun berangkat. Dia bawa tombaknya, kemudian dia berjalan menuju kepada As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Tatkala Usaid bin Hudhair, antum dah hafal belum ya? Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Mu'adz, As'ad bin Zurarah. Kalau namanya Bagio, ya itu gampang apa? Agus ini agak susah juga. Tapi antum hafal ya. Siapa tadi? As'ad bin Zurarah. Sahabat siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Terus Sa'ad bin Mu'adz sama Usaid bin Hudhair ya. Maka tatkala As'ad bin Zurarah melihat Usaid bin Hudhair datang dari kejauhan, maka dia berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Hadza sayyidu qaumihi qad ja'aka." Wahai Mus'ab bin Umair, inilah pemimpin dari kaum Bani Abdul Ashhal telah datang menuju engkau. Fasduqillaha fihi. Maka tuluslahkanlah niatmu dalam mendakwahinya. Kata Mus'ab bin Umair, "In yajlis ukallimhu." Kalau dia mau duduk, aku akan ngobrol dengan dia, aku akan mendakwahinya. Kemudian datanglah Usaid bin Hudhair. Fa waqafa alaihi mutasyattiman. Berdiri di hadapan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah sambil membawa tombaknya dalam kondisi muka yang beringas garang. Kemudian dia pun berkata, "Ma ja'a bikuma ilaina tusaffihina du'afa'ana." Apa yang buat kalian berdua datang kemari? Kalian ingin menipu, bodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami. "Iktazilana." Pergi, tinggalkanlah kami. Ya. Maka Mus'ab bin Umair dengan tenang menghadap
Usaid bin Hudhair dengan tenang, dengan perkataan yang penuh keyakinan. Tatkala dibentak oleh Usaid bin Hudhair, Mus'ab tidak terpancing. Dia berkata, "Awa tajlisu fatasma' fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kuffa anka ma takrahu." Atau pilihan lain, wahai Usaid bin Hudhair. Duduk sebentar, dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan. Kalau kau suka tinggal terima, kalau enggak suka ya tidak usah terima. Sederhana, duduk dengar sebentar dulu. Kalau kau suka terima, kalau kau enggak suka apa? Tinggal ditolak. Kata Usaid bin Hudhair, "Ansafta." Ya benar juga, enggak ada masalah. Tsumma rakaza harbatahu, kemudian dia pun menancapkan tombaknya. Wa jalasa ilaihima, kemudian dia duduk menghadap mereka berdua. Maka Mus'ab bin Umair pun mendakwahi Usaid bin Hudhair, menerangkan tentang Islam, kemudian bacakan Al-Qur'an. Maka Mus'ab dan As'ad bin Zurarah berkata, "Wallahi la arafna fi wajhil Islam qabla an yatakallama bihi fi ishraqihi wa tahsahulihi." Demi Allah, kami melihat tanda-tanda Islam telah masuk ke dalam wajahnya, terlihat wajahnya berseri-seri, terlihat wajahnya senang. Ini menunjukkan Islam sudah masuk dalam hatinya sebelum dia ngomong. Setelah Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam, membacakan Al-Qur'an, Usaid bin Hudhair langsung berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa ajmalahu." Sungguh indah perkataan ini. Sungguh indah perkataan ini. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Apa yang kalian lakukan kalau kalian ingin masuk agama ini? Dengan mudahnya dia masuk Islam. Cuma duduk Mus'ab bin Umair sebentar sini langsung masuk Islam. Tadi datang bawa tombak muka garang, sekarang berubah jadi berseri-seri dan masuk Islam. Maka Mus'ab dan As'ad berkata, "Engkau mandi, ya, bersuci, kemudian bersihkan pakaianmu, kemudian bersyahadah, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian salat." Maka langsung berdiri Usaid bin Hudhair, kemudian dia pun mandi, kemudian dia bersihkan kedua bajunya, kedua bilah bajunya, kemudian dia bersyahadah, kemudian dia pun salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia berkata kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, "Inna wara'i rajulan in ittaba'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi." Wahai As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, di belakangku ada seorang lelaki. Kalau dia masuk Islam, semua Bani Abdul Asyhal akan masuk Islam. Tidak seorang pun yang akan terlambat. Semuanya akan ikut. Sa'ursiluhu ilaikum al-an. Aku akan utus kalian berdua. Saya akan utus dia kepada kalian berdua sekarang ini. Dialah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Masih kafir waktu itu. Kemudian Usaid bin Hudhair pun balik ke kaumnya. Kemudian dia bawa tombaknya. Kemudian dia bertemu kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz lagi duduk bersama kaumnya, lagi duduk bersama anak buahnya. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz melihat Usaid bin Hudhair, maka dia berkata, "Ahlifu billah, laqad ja'akum Usaidun bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum." Aku bersumpah dengan nama Allah, ini Usaid sudah berubah wajahnya. Dia pergi dengan wajah yang dia pulang dengan wajah yang berbeda. Dia bilang apa? Demi Allah. Padahal musyrik ya. Falamma waqafa Usaid bin Hudhair ala nadi, tatkala Usaid bin Hudhair berdiri di perkumpulan mereka, maka Sa'ad bertanya, "Ma fa'alta? Apa yang telah kau lakukan?" Ya. Intinya dia tanya, "Kau sudah usir 2 orang itu?" Apa kata Usaid bin Hudhair? "Kallamtu rajulain." Aku sudah ngomong dengan mereka berdua. "Wallahi ma ra'aitu bihima ba'san." Saya lihat tidak ada masalah. Aku telah melarang mereka berdua dan mereka berkata, "Kami akan melakukan apa yang kau suka." Dan aku diceritakan bahwasanya Bani Harithah telah keluar menuju kepada As'ad bin Zurarah untuk membunuh As'ad bin Zurarah. Karena mereka tahu bahwasanya As'ad bin Zurarah adalah sepupumu. Ya, karena mereka jengkel sama engkau wahai Sa'ad bin Mu'adz, maka mereka ingin bunuh siapa? As'ad bin Zurarah. Maka Sa'ad bin Mu'adz tatkala mendengar berita tersebut, dia pun berdiri mukdaban dalam kondisi marah dan segera dia khawatir As'ad bin Zurarah terbunuh. Karena dia punya musuh dengan apa? Bani Harithah. Khawatir Bani Harithah bunuh As'ad bin Zurarah gara-gara dia. Maka dia pun mengambil tombaknya, bahkan dia mengambil tombak dari tangan Usaid bin Hudhair. Kemudian dia berkata, "Wallahi ma araka agnaita syai'an wahai Usaid. Kau tidak bikin apa-apa Usaid." Kemudian dia pun keluar menuju Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Dia pikir mau diperangi As'ad bin Zurarah. Tatkala sampai di tempatnya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, dia lihat mereka berdua tenang-tenang saja. Mus'ab bin Umair santai-santai aja, As'ad bin Zurarah juga apa? Santai-santai. Maka dia tahu, oh Usaid bin Hudhair jebakan ya. Dia ingin saya mendengar dari mereka berdua. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri di hadapan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair dalam kondisi wajah garang, mutasyattiman, wajah garang. Kemudian dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Ya Aba Umamah, ama wallahi laula ma baina wa bainaka minal qaraba ma rumta hadha minni." Wahai As'ad bin Zurarah, kalau bukan kau sepupuku, kau tidak akan dapat aku seperti ini. Atakshana fi darina bima nakrah, berani kau datang kemari menyebarkan perkara yang kami tidak sukai. Maka As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Laqad ja'aka wallahi sayyidu man wara'a min waraihi min qaumihi. In yattabi'ka la yatakhallafu minhum ithnan." Wahai Mus'ab bin Umair, telah datang pemimpin dari kaum Bani Abdul Asyhal. Kalau dia ikut engkau, semuanya akan masuk apa? Islam. Saat bin Mu'adz lagi marah-marah, maka Mus'ab bin Umair berkata, "Awatak udah fatasma?"
Atau duduk sebentar dengar dulu. Fa in radita amran wa raghibta fihi qabiltahu. Kalau kau suka, kau terima. Wa in karihtahu azalna minka ma nakrah. Kalau kau tidak suka ya kita enggak usah, selesai. Ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ansafta." Benar juga ya. Kemudian dia pun menancapkan tombaknya. Kemudian Mus'ab mulai jelaskan tentang Islam. Dia baca ayat-ayat dalam Al-Qur'an dari surat Zukhruf, Hamim, wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka waktu didengarkan ayat-ayat Allah, Mus'ab dan As'ad berkata, "Fa'arafna wallahi fawajhil Islam qabla an yatakallam." Demi Allah kami melihat Islam dari wajahnya sebelum dia berbicara. Kenapa? Li isyraqihi wa tasahhulihi, karena wajahnya senang dan berseri-seri. Langsung Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Kaifa tasna'un idza antum aslamtum?" Apa yang kalian lakukan kalau masuk Islam? Wa dakhaltum fi hadzal din. Bagaimana caranya masuk dalam agama ini? Maka mereka berdua berkata, "Engkau mandi, bersihkan dirimu, bersihkan pakaianmu, kemudian bersyahadah, kemudian salat." Langsung Sa'ad bin Mu'adz berdiri, kemudian mandi, kemudian dia bersihkan bajunya, kemudian dia bersaksi syahadah, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia ambil hirbahnya, tombaknya, kemudian dia pulang ke kaumnya, langsung dia berdakwah. Ditemani oleh Usaid bin Hudhair. Tatkala kaumnya melihat dia datang, kemudian kaumnya berkata, "Nahlifu billah laqad raja ilaikum Sa'ad bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum." Demi Allah, wajah Sa'ad sudah berubah. Wajah pergi dengan wajah pulang sudah lain. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz berdiri di hadapan kaumnya, dia berteriak kepada kaumnya, "Ya Bani Abdul Ashhal, wahai kaumku Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?" Apa yang kalian ketahui tentang diriku di antara kalian? Qalu sayyiduna afdaluna ra'yan. Engkau adalah pemimpin kami wahai Sa'ad bin Mu'adz. Engkau pendapatmu yang paling baik di antara kami. Ya. Wa aymanuna naqibatan. Yaitu engkau yang paling bisa menjalankan kegiatan kami. Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa bi rasulih. Setelah mereka mengatakan engkau yang paling pintar, engkau pemimpin kami, engkau yang paling bisa bertindak. Setelah mereka mengatakan demikian semua, kata Sa'ad bin Mu'adz, ingat, laki-laki, perempuan, semuanya haram bicara dengan saya. Saya tidak mau bicara dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksa, jadi suruh masuk Islam. Saya tidak mau bicara dengan seorang pun dari kalian sampai kalian masuk Islam. Akhirnya semuanya masuk Islam dari Banu Abdul Ashhal. Tidak ada seorang laki pun, seorang wanita pun, kecuali semua masuk Islam. Kecuali siapa? Al-Usairim. Al-Usairim, Amr bin Thabit. Dia nanti masuk Islam tatkala terjadi perang Uhud. Kemudian dia pun masuk dalam pertempuran dan dia tewas mati syahid dalam perang Uhud. Walam yusalli lillahi sajdatan qat, dan dia tidak pernah sujud meskipun satu kali sujud, tapi kata Nabi dia penghuni apa? Surga. Kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya Asad bin Zurarah, kemudian mengajak manusia untuk masuk Islam, berdakwah dan berdakwah. Sa'ad bin Mu'adz ini dia masuk Islam tahun berapa? Sekitar tahun 12 kenabian, yaitu setahun sebelum Nabi berhijrah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian beliau meninggal dalam perang Khandaq. Beliau meninggal dalam perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Berarti berapa tahun Islam beliau? Setahun sebelum berhijrah, meninggal 5 Hijriah. Sekitar 6 tahun, 7 tahun dia masuk Islam. Tetapi waktu dia meninggal, kata Nabi SAW, "Ihtazza arsyur Rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz." Maka arsy Allah bergetar gara-gara wafatnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Cuma 6 tahun dia masuk Islam. Oleh karena Allah mengatakan, yang menjadi patokan bukanlah banyaknya amal, tetapi bagaimana kualitas amalan seseorang. Sa'ad bin Mu'adz yang cuma 6 tahun, tapi arsy Allah bergetar. Ya. Gara-gara hebatnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena seorang berusaha untuk mengisi hari-harinya, waktu-waktunya yang tersisa dalam hidupnya, benar-benar bertakwa kepada Allah dengan hal yang bermanfaat. Ya. Jangan mengatakan saya baru dapat hidayah. Tidak ada masalah dapat hidayah umur berapapun. Yang penting bagaimana kualitas Islam Anda setelah Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sa'ad bin Mu'adz hanya 6 tahun tetapi sudah menjadikan arsy Allah bergetar karena saking hebatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala.